Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Khonaqat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan siang hari ini kembali bisa menemani khonaqat di acara tausiah siang bersama Al-Fagir, Isa Al-Kaf, Adawandi dan juga Ana Mas Algi di meja operator. Alhamdulillah, guru kita bersama kita di studio, Ustaz Fawaz Abizoya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakatukum ya Habib. Gimana persiapan menuju Ramadan ini? Masya Allah, persiapan Ramadan ya kita persiapkan dengan hati ya. Gitu ya Ustaz ya. Naam. Sebagaimana tema kita hari ini ya. Naam. Mempersiapkan dengan hati. Ustaz, emang katanya kalau orang pakai imamah hijau katanya mau perang Ustaz? Yang saya tahu imamah hitam untuk berperang. Oh gitu. Imamah Rasulullah hijau? yang diriwayatkan ya. Kan Rasulullah tidak suka menggunakan imamah. Ada yang putih, ada yang hijau, ada yang hitam. Yeah. Nah, diriwayatkan kalau yang hitam itu ketika Rasul berangkat mau berperang. Bahkan ada imamah Rasulullah yang berwarna kuning. Nah. Yang berwarna kuning dipakai buat? Artinya tidak pertanyaan perang yang hitam aja. Nggak ada yang lain sama aja ya, buat sama ibadah ya pada umumnya ya. Nah. Tapi Ustaz, pas Ustaz pakai hijau begini. Masya Allah. Ganteng banget. Kayak anak muda, Insya Allah. Masih muda kita, masih muda kita. Emang masih muda? Iya. Semangat dong, Ramadan. Ramadan masih muda pokoknya kita. Udah punya cucu Ustaz? Belum ada. Insya Allah bentar lagi Ustaz ya. Insya Allah tabarakallah. Insya Allah. Lancar tapi kemarin acara pernikahan Ustaz ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Gembira, banyak yang datang, tamu-tamu mulia juga. Apalagi ada Said Isa bin Ahmad Al-Kaf. Iya, saya foto-fotonya sih. Ada Habib Muhammad ya, Muhammad bin Abdullah Al-Idrus. Naam. Ada Habib Umar. Ali bin Abdullah Al-Idrus. Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus. Ada Syekh Ali, Syekh Umar. Syekh Umar Al-Khatib. Ada Habib Umar Al-Atas juga. Naam. Ada Umar bin Ahmad juga. Bin Abdullah bin Hasan Al-Atas. Ada gurunda kita. Banyak. Rabbi kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Atas. Banyak para tamu-tamu mulia datang. Masya Allah. Apalagi yang paling ganteng namanya Said Isa bin Ahmad Al-Kaf. Ya Allah. Walaupun datang tanpa pasangan. Berkah kemarin insyaallah habis itu dapat pasangan. Allah karim insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, hari ini kita sebagaimana yang Ustaz bilang tadi mempersiapkan dengan hati. Kita akan membahas itu ya Ustaz ya. Nah, dan nanti kita akan bacakan khutbahnya Rasul atau dalam satu ayat lain khutbahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menyambut datangnya Ramadan. Kita akan dengarkan bagaimana Rasul atau wasinya Rasul yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma wa karamallahu wajhah menyampaikan pesan tentang datangnya Ramadan. Nanti jadi tema kita kan. Dari mana Ustaz ambil khutbahnya? Ada dari beberapa riwayat, ada dari jalur kutub ahli sunnah dan juga ada dari ahli bait. Masya Allah. Ya. Yang populer tentunya yang di jalur kita nih di riwayat Ibnu Majah dari sahabat Salman Al-Farisi. Ajib, Masya Allah. Sahabat dekatnya Imam Ali bin Abi Thalib. Insyaallah mudah-mudahan kita bacakan juga nanti khutbahnya Imam Ali bin Abi Thalib yang dipopulerkan di kitab Nahjul Balaghah. Insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaatnya Kak. Amin. Insyaallah. Yang langkah baiknya Ustaz kita buka dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka kajian tausiah siang hari ini dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Naam, sebagai harapan doa permohonan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di sisa-sisa dari penghujung bulan Sya'ban. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dengan turunnya kalamullah yang maha agung yaitu Al-Qur'an. Syahrun unzila fihil Qur'an syahr Ramadan unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan apa yang kita harapkan, apa yang kita mohonkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemuliaan surat Al-Fatihah Allah berkenan ijabahkan ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya walil mu'minina amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani. Karena Ya kita Rabb. akan membahas seputar tentang bagaimana mempersiapkan diri kita menghadapi bulan suci Ramadan. Nanti juga ada beberapa pertanyaan ikhwan akhwat Ustaz yang sempat ditanyakan namun belum terbacakan. Mohon izin nanti Al-Fakir sampaikan kepada Ustaz seputar fikih puasa Ramadan Ustaz. Nah, insyaallah. Insyaallah. Ikhwan akhwat, mari kita simak penjelasan penjabaran dari Ustaz Fawaz Abizawiyah mengenai menyambut Ramadan dengan hati. Tafadhal Ustaz. Ya marhaba. Marhaba ya syahr Ramadan. Marhaba syahr as-sa'adah. Marhaba ya syahr Ramadan. Marhaba syahr al-ibadah. Allahu akbar. Allahu akbar ya Ramadan. Rabbuka wa rabbuna Allah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala hadirkan bulan ini kepada kita dengan membawa keberkahan dan keimanan, keselamatan dan keislaman serta dorongan kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada kita dengan sebab itu cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bulan kebaikan, bulan pencerahan. Amanna billah wa amanna bi Rasulillah. Alhamdulillah alladzi razaqna syahra Sya'ban wa yarzuqna syahra Ramadan. Alhamdulillah pada tahun lalu juga seperti ini kita sambut bulan Ramadan. Sekarang Ramadan kembali datang. Kita ucapkan marhaban, ahlan bikum ya Ramadan. Ramadan adalah daifun dan tamu yang Allah Subhanahu wa taala kirim buat kita untuk kita jadikan tamu tersebut sebagai media untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita diperintahkan untuk memuliakan tamu. Nah, semulia-mulia tamu adalah tamu yang bernama Syahrul Ramadan. Ramadan menjadi mulia, Ramadan menjadi agung, tidak lain dikarenakan di bulan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kalam yang maha agung, panduan yang maha agung, bimbingan yang sangat agung, cahaya yang sangat terang untuk menerangi akal, hati dan pikiran serta kehidupan manusia. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an tidak lain tujuan utamanya adalah sebagai hudan, guidance of life, guidance for humans, guidance untuk manusia yang ingin jadi manusia seutuhnya. Hudan bukan hanya petunjuk arah. Hudan bukan hanya papan nama menuju satu tempat yang ingin kita tuju. Hudan adalah petunjuk sekaligus pembimbing, sekaligus penghantar kita yang ingin pergi ke tempat yang maha mulia, tempat kembali asal manusia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Al-Qur'an hudan linnas. Maka sungguhlah rugi jika datangnya Ramadan, tamu Allah Subhanahu wa taala, tidak kita sambut dengan mulia, sambut dengan sempurna melalui kedekatan kita yang bertambah, keakraban kita yang bertambah dengan Al-Qur'an sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala bagi kehidupan manusia, hudan linnas. Oleh karena tidak ada salahnya kita dengarkan satu khutbah yang pernah disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya kita renungkan maksud dan maknanya, yang mana diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma wa karramallahu wajhah, bahwa beliau
berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata yaumin. Rasulullah pernah menyampaikan khutbahnya di hadapan kita, di hadapan kami, para sahabat-sahabatnya, orang yang beriman di hadapannya, satu waktu pada satu hari. Beliau bersabda, au kama qala, ayyuhan nas, innahu qad aqbala ilaikum syahrullah bil barakati war rahmah wal maghfirah. Wahai segenap annas, manusia, sesungguhnya telah datang di hadapanmu bulan Allah yang berisikan keberkahan, rahmat, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrun indallah afdalus syuhur. Satu bulan yang mana ia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala semulia-mulia bulan. Apa sebab? Karena Allah pilih bulan tersebut sebagai bulan tempat diturunkannya Al-Quran. Jangankan bulan tersebut, ayyamuhu afdalul ayyam, walayalihi afdalul layali, wa sa'atuhu afdalus sa'at. Hari-hari Ramadan adalah sebaik-baik hari. Malam-malam Ramadan seutama-utamanya malam. Dan detik per detik, saat per saat, jam per jam berputar, itulah waktu yang paling terbaik sepanjang masa. Syahrun du'itum fihi ila dhiyafatillah wa ju'iltum fihi min ahli karamatillah. Satu bulan yang kalian diundang di sana untuk bertamu atau menerima tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus bertamu ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dijadikan kalian di bulan tersebut sebagai ahlu karamatillah, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Anfasukum fihi ibadah, anfasukum fihi tasbih. Nafas-nafas kalian yang kalian sedot dan keluarkan, hirup dan keluarkan, yang tentunya nafas tidak ada yang mampu menghitungnya, ditulis dengan pahala tasbih. Bahkan tidurnya orang yang tidur di bulan Ramadan bernilai ibadah. Bagaimana bangunnya? Bagaimana tasbihnya? Sedangkan nafasnya saja bernilai tasbih, lalu bagaimana tasbihnya? Wa amalukum fihi maqbul wa du'aukum fihi mustajab. Amal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fas'alullaha rabbakum biniyatin sadiqah wa qulubin tahirah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kalian, dengan niat yang betul-betul jujur, hati yang begitu bersih. Untuk apa? An yuwaffiqakum lisyami wa tilawati kitabih, wa fi riwayah an yuwaffiqakum lisawmih wa tilawati kitabih. Minta kepada Allah taufik, pertolongan, keringanan untuk melaksanakan dua ibadah, siam dan tilawat Al-Quran. Dalam satu riwayat, saum. Tentunya ada perbedaan antara siam dengan saum. Siam menahan diri kita dari masuknya benda ke dalam rongga. Hal yang membatalkan puasa ditahan, jangan sampai ke dalam rongga kita. Mulut kita khususnya, rongga terbesar. Nah, tahan, imsak anil mufattirat, itulah siam. Sedangkan saum imsakun anil muhlikat, menahan diri dari hal-hal yang merusak ibadah siam. Jadi minta kepada Allah Ta'ala agar Allah berikan taufik mampu melaksanakan siam sekaligus saum. Begitupun minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mampu mentilawahkan Al-Quran. Tilawah Al-Quran bukan hanya sekedar membacanya, namun merenungkan maknanya dan mengaplikasikan kandungan-kandungannya. Fa inna syaqi
man hurima ghufranallahi ta'ala fi hadzal syahril azim. Orang yang paling celaka di bulan Ramadan adalah orang yang terhalang untuk mendapatkan ampun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dalam mempersiapkan ibadah saum, ibadah siam ini dengan apa? Dengan merenung bahwa tadzakkaru biju'ikum wa atasyakum fihi ju' wal atash yaumal qiyamah. Belajarlah dari merasakan rasa lapar selama hari puasa. Di siang hari merasa kehausan. Belajar dan ingatlah bagaimana nanti rasanya lapar dan haus terjadi di sebuah padang di hari kiamat, sebuah tempat orang berkumpul mengantri untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengantri hisab begitu melelahkan, begitu menjenuhkan, belum lagi nanti saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hari itu pasti datang. Setiap hari, dalam satu hari satu malam minimal kita mengikrarkan datangnya hari itu dalam salat-salat kita. Maliki yaumiddin. Allah sang penguasa dan pemilik hari yang dimana kita dihisab, dihitung, dimintaan pertanggungjawab dan menerima balasan atas perbuatan kita, amal kita di kehidupan dunia. Ramadan kembali datang. Sebagaimana tahun lalu, Ramadan kembali datang. Namun pertanyaannya, sudahkah kita mengagungkan dan memuliakan tamu yang bernama Ramadan? Sehingga kita saat tamu pulang meninggalkan kita selepas Ramadan, Allah membayar jasa kepada kita. Jasa apa? Jasa melayani tamu dengan baik dan sempurna. Dan pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini untuk apa? Satu, tasaddaqu ala fuqaraikum wa masakinkum. Perbanyak sedekah. Karena Ramadan ini yarmudud dzunub. Tujuan Ramadan ini untuk membakar dosa-dosa kita. Maka sedekah hanyalah satu amalan yang istimewa untuk mampu tudfi'u ghadabar Rabb. Untuk mampu memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasaddaqu ala fuqaraikum wa masakinukum. Bersedekah. Bahkan disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas. Nabi dikenal dengan orang yang paling dermawan dari seluruh manusia. Wa kana ajwadahu kapan? Di bulan Ramadan. Dan apa? Nabi berbagi, bersedekah dan mentadaruskan Al-Quran bersama Jibril di malam-malam Ramadan. Itu gambarannya. Artinya Nabi tidak pernah lepas dari berderma harta dan duduk di hadapan Al-Quran. Bahkan gambaran Nabi kedermawanannya ajwad minar rihil mursalah. Dari angin yang bertiup dengan kencangnya. Naam. Kemudian pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyambut Ramadan, waqiru kibarakum. Muliakan orang-orang tua kalian. Baik tua kedudukannya maupun tua usianya. Warhamu sigarakum. Dan sayangi anak-anak kecil di tengah-tengah kalian. Wasilu arhamakum. Dan sambung selalu, eratkan kembali, rajut kembali harmoni hubungan sesama arham kalian. Dan wahfadhu alsinatakum. Inilah disebut dengan saum. Menahan mulut dari berucap yang kotor, berucap yang dosa, berucap yang tiada nilai pahala. Kemudian saumkan kembali pandangan kalian. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, waghuddu amma la yahilun nadhar ilaihi absarakum. Jaga pandangan mata kalian, puasakan mata kalian
dari melihat sesuatu yang tidak halal bagi kalian. Kemudian apa lagi? Dan berpuasalah. Amma la yahil istima' ilaih. Puasakan telinga kalian dari mendengarkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tubu ilallahi min dunubikum. Persiapkan diri hati kita sebelum masuk Ramadan dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran persiapan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Karena bila teringat satu ayat dalam Al-Qur'an, surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu mri'in, Quran surah Tur ayat 21, kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang tergadai dengan amal perbuatannya. Maka anfasuna marhunah, arwahuna marhunah, ajsaduna marhunah. Semua tergadai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dipertaruhkan dengan amal perbuatan kita. Kalau kita ingin selamat, kita punya jasad, selamat kita punya arwah, maka jangan gunakan kecuali dengan apa? Hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian dari kutipan khutbah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari jalur sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhuma. Mungkin segitu dulu, nanti kita sambung dengan setelah kita. Karena kalau tinggal Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana. Insyaallah kami akan kembali sesaat lagi. Ikhwan akhwat, kembali lagi bersama kami di acara Tausiah Siang bersama Ustadz Fawaz Abijawiyah dan juga bersama Al-Fagir, Isa Al-Kaf, ada Ondi dan juga Mas Algi di meja operator. Kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari ikhwan akhwat. Bagi ikhwan akhwat yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda di 08111999720. Mohon maaf sekali hari ini atau siang hari ini tidak bisa ditelepon dulu, jadi semua pertanyaan silahkan kirimkan melalui pesan WhatsApp. Kita akan membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fawaz, Ustadz, apa hukumnya atau bagaimana solusinya jika saat berpuasa gusi berdarah? Apakah harus dikumur-kumur ataukah bisa ditelan saja? Syukran saja, jazakumullah khairan jaza. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman alhiqna bis salihin. Pertanyaannya unik juga tuh. Ya. Gigi berdarah atau gusi berdarah. Yeah. Dikumur-kumur aja atau ditelan? Kan ibaratnya mungkin dia mikirnya kayak ludah saat. Oh gitu ya. Misalnya dari mulut. Naam. Apakah kalau ketelan itu batal atau bagaimana? Naam. Pertanyaan bagus. Dan sering terjadi ya di tengah-tengah masyarakat. Ketika gusi berdarah, ya, gusi berdarah, pertanyaannya, batalkah puasanya? Jawaban tidak. Jawabannya enggak. Ya. Yang kedua, apa yang membatalkannya? Bila darah tersebut ditelan dengan sengaja. Ditelan dengan sengaja. Wujudul qasad wal amad. Nah, lain hal dengan tertelan tanpa sengaja. Kewajibannya jika gusi berdarah wajib berkumur. Kenapa kewajibannya? Kewajibannya membersihkan mulut dari adanya najis. Karena darah itu adalah najis dan haram dikonsumsi. Itu nas jelas dalam Quran surah Al-Maidah, ya, ayat ketiga. Hurrimat alaikumul maitatu waddam. Ad-dam dalam ayat lain Quran surah An-Nahl dijelaskan dengan daman masfuhan. Darah yang mengalir. Arti darah yang mengalir dari gusi hukumnya najis, ya, haram untuk dikonsumsi. Maka yang membatalkan adalah menelan darah dengan sengaja dan terkena dosa karena sengaja menelan benda najis. Kewajibannya berkumur, kemudian buang dan bersihkan mulut dari darah dan bekas-bekas darah. Nah, itu saja jawabannya.
Ya. Baik Ustaz. Barakallah. Pertanyaan berikutnya Ustaz, ini agak berat ini bertanya Ustaz. Masya Allah. Di luar dari puasa. Ustaz, kalau rezeki sudah ada yang ngatur, apakah berarti semisal tuna karya atau tuna wisma sudah ditakdirkan menjadi hidup susah? Ajib. Masya Allah, tabarakallah. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada kita, i'malu fasairallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berarti setiap orang diwajibkan untuk beramal, untuk bekerja dalam rangka menjemput rezeki. Jadi kita bekerja memang wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Maka tentunya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berikhtiar, berusaha, bergerak, ya. Karena tunakarya itu hakikatnya adalah pilihan. Yeah. Menjadi tunakarya adalah pilihan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan rezeki setiap hambanya, menetapkan rezeki setiap hambanya untuk dijemput. Sampai-sampai tadi Allah katakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezeki kalian loh. Di langit. Maksudnya apa? Ketok pintu langit. Bekerja dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan rezeki kita, bahkan rezeki yang ada di langit. Rezeki sudah terjamin semua. Kadarnya, takarannya sudah. Maka dan ada sebuah syair dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kan. Apa tuh? Qasidah itu matlaknya dimulai dengan apa? La yakthuru hammuk ma quddir yakun. La yakthuru hammuk ma quddir yakun. Jangan kau memperbesar kesedihanmu, kegalauanmu. Kenapa? Ma quddir yakun. Ya. Apa yang sudah menjadi ketetapan Allah pasti berlaku. Tapi ingat, mesti dijemput. Dan harus yakin bahwa alladzi li ghairik lan yasil ilaik. Walladzi qusim lak hasilun ladaik. Sesuatu yang sudah menjadi rezekinya orang lain, ya, itu nggak akan sampai pada kita. Rezeki tahu alamatnya kok, nggak akan tertukar. Tapi sebaliknya, karena rezeki tahu alamat kita dengan tepat, tanpa nyasar, walladzi qusim lak hasilun ladaik. Sesuatu yang sudah ditetapkan untukmu, bahagianmu pasti sampai dan ada di hadapan kita. Walaupun tanpa susah payah menjemputnya. Dikisahkan ada seorang alim di Pulau Jawa, Jawa Timur. Kalau tidak salah namanya Kiai Haji Abdul Hadi Zahid, pengasuh pesantren Langitan. Beliau itu memang muhimmahnya mengajar. Tidak sempat ke sawah, walaupun beliau punya sawah. Ya, tidak sempat ke pasar, walaupun beliau bisa ke pasar. Beliau sejak dini hari sudah sibuk dengan ibadah dan mengajar para santri. Lalu ketika selesai kajian lepas syuruk, beliau terlihat oleh santri sedang menyapu. Kiai besar nih, santrinya ribuan. Pesantren itu santrinya ribuan menyapu. Lalu seorang santri bertanya, "Wahai Kiai, kenapa harus mesti menyapu?" Kata beliau, "Saya punya kewajiban al-harakah, bergerak untuk menjemput rezeki. Wa 'alallahil barakah. Nanti Allah yang pastikan turun keberkahannya." Juga ada kisah di antara Al-Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik. Saat berdebat masalah rezeki. Kan gitu ya. Berdebat masalah rezeki. Ya kan? Al-Imam Malik mengatakan rezeki itu suatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara menjemputnya boleh berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah, cara aku menjemput rezeki adalah dengan menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu pengetahuan kepada para pelajar termasuk dirimu, wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, nggak bisa guru, harus kerja baru kita bisa dapat rezeki. Nah, mungkin kita makan kalau kita nggak bergerak untuk menjemput rezekinya dulu. Baiklah kalau begitu. Al-Imam Syafi'i selepas mengaji dengan Al-Imam Malik, diriwayatkan beliau bekerja di kebun anggur. Ya, di kebun anggur. Tentunya bekerja untuk mendapatkan upah. Sambil ingin membuktikan bahwa kalau nggak bekerja, rezeki nggak akan sampai kepada kita. Betul nggak? Berupa rezeki makanan tentunya.
Akhirnya Al-Imam Syafi'i bekerja dan dapat upah harian plus bonus mendapatkan anggur, ya kan? Pulanglah beliau ingin membuktikan kepada sang guru bahwa tanpa adanya gerak, ya, kalau hanya mengajar aja, rezeki nggak akan sampai. Contohnya saya harus bekerja untuk mendapatkan upah dan makanan. Sampailah beliau kepada di hadapan sang guru. Assalamualaikum, wahai Imam Malik ibn Anas. Al-Qamakal tentunya ya. Ini kan kita gambar ilustrasi ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Muhammad bin Idris. Guru, ini saya bawakan anggur. Anggur ini saya dapatkan sebagai upah dan bonus dari pekerjaan saya merapikan dan merawat kebun anggur seseorang. Silakan kau cicipi. Aku ingin membuktikan padamu, tanpa bekerja, rezeki nggak akan sampai. Oleh Imam Malik diterima anggurnya, dimakan bismillah. Dan sekarang aku buktikan, tanpa aku bekerja ke kebun, aku bisa menikmati anggur. Iya juga, bener dua-duanya bener. Benar ya? Kedua-duanya benar. Iya. Rezeki itu idza qusim lak hasun ladaik. Cara menjemputnya, medianya berbeda-beda. Tapi tidak ada takdir seorang menjadi tunakarya. Artinya itu diikhtiarkan ya. Nah, mesti dijemput, diikhtiarkan. Makanya istilahnya bekerja bukan mencari rezeki. Karena rezeki sudah ada. Bekerja itu media ikhtiar untuk menjemput bahagia rezeki kita. Oke. Nah, bukan mencari rezeki loh. Ada orang yang kerja keras banget, ke sini mentok, ke sana mentok, enggak kaya-kaya, Ustaz. Tapi ada orang yang kerja dikit terus dia kaya luar biasa. Secara finansial, secara material. Yeah. Nah, karena hakikatnya kaya itu kayanya hati. Artinya bukan materinya ya. Bukan materinya. Ya. Bukan materinya. Materinya adalah bonus. Bahkan boleh jadi kata Allah Subhanahu wa taala, walau basatna. Kalau kami hamparkan rezeki dengan begitu mudah, ya, tanpa dipilah-pilah oleh Allah Subhanahu wa taala, oh, orang ini layak untuk menerima. Allah Maha tahu. Layak menerima nilai yang kecil. Si fulan layak menerima yang besar. Masing-masing merupakan ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, la baghaw fil ard. Kalau Allah bentangkan dan tumpahkan rezeki dengan tanpa aturan dari Allah Subhanahu wa taala, la baghaw fil ard. Manusia pasti akan berbuat kerusakan. Jadi ada saatnya, itu disebut dengan takdir. Sebenarnya takdir bahasanya artinya menakar. Qaddara iqaddiru takdiran. Menakar. Makanya Allah firmankan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan ingat, wa man yatawakkal itu bukan tanpa bekerja ya. Karena tidak disebut dengan tawakal itu, ya. Disebut dengan tawakal setelah orang bekerja optimal. Tawakal. Kalau tawakal kan ada tawakala, ya tawakalu, tawakulan. Ada tawakkala, ya tawakkalu, tawakkulan. Artinya, arti tawakkala, ya tawakkal ini maknanya wazannya tafa'ala, ya tafa'alu. Ada takalluf di situ. Ada usaha keras untuk menguasakan hasil kerja yang optimal hanya kepada Allah. Itu arti waman ya tawakkal. Jadi arti tawakal kan diambil dari kata tawakil. Artinya apa? Menguasakan sesuatu pada yang lain. Nah, tawakal menguasakan secara totalitas hasil upaya dan kerja yang optimal hanya kepada Allah. Nah, wa man yatawakkal 'ala Allah, siapa orang yang sudah bekerja dengan optimal, kemudian menyerahkan, menguasakan secara penuh hasil kerjanya kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah yang akan mencukupi segala kebutuhannya. Innallaha balighu amri. Sungguh Allah Subhanahu wa taala yang akan menghantarkan dan menyampaikan segala urusannya. Dhamir sini sebutnya kembali kepada Allah taala, sebahagian disebut kembali kepada man. Man yatawakkal tadi. Jadi innallaha balighu amri man yatawakkal. Allah yang akan menyampaikan segala urusan orang yang sudah bertawakal kepada Allah. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menjadikan bagi segala sesuatu kadar dan
takar serta ukurannya masing-masing. Masya Allah. Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Masya Allah. Ada video viral Ustaz. Video apa itu? viral Vox Populi. Vox Populi itu nanya ke banyak orang. Mana yang lebih utama, istri atau ibu? Mana yang lebih utama harus kita biayai atau kita prioritaskan? Begitu Ustaz. Banyak perbedaan, banyak perdebatan, tapi kalau secara hukum Islam apa yang harus kita dahulukan Ustaz? Dalam Al-Quran itu pertanyaan sudah pernah ada loh, ditanyakan oleh para sahabat. Oke. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Apa jawab Allah Ta'ala? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Ya. Maka apa saja yang kalian infakkan, belanjakan dari segala kebaikan dunia ini, pertama urutannya falil walidain. Orang tua dulu ya. Orang tua dulu. Baru wal aqrabin. Orang-orang yang terdekat dengan kita. Siapa tuh? Istri, anak. Tuh. Itu urutannya. Oke. Pertanyaan tadi Vox Populi apa? Vox Populi itu pertanyaan ke banyak orang. Iya, Vox Populi itu jawabannya dari Al-Quran. Oke. Dan mulai dari saya loh. Iya. Qul ma anfaqtum. Rasul saja disuruh oleh Allah Ta'ala bacakan jawaban ini. Jadi ini sebenarnya orang tua kita dan orang tua istri juga sebenarnya. Bahagian itu juga. Walidain. Walaupun nanti ada level-level ya. Iya. Makanya Allah gunakan kata al-walidain. Dan subhanallah, sedikit kaidah atau faidah kebahasaan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada abawain, kata abawain, sama artinya ada orang tua juga. Tapi digunakan kata ab, ayah. Yang kedua al-walidain. Coba nanti buka dalam Al-Quran itu. Ada kata abawain, ada kata al-walidain. Ya. Bedanya Pak Ustaz? Penggunaan kata dalam Al-Quran, kata al-walidain, itu lebih condong ke arah ibu. Karena yang melahirkan ya. Bila digunakan kata al-walidain, itu ibu. Ya, karena dia yang melahirkan. Ab hanya menjadi sebab, dan yang ikut sumbangsih lahirnya seseorang ke alam dunia. Makanya setiap wasiat Allah ya untuk urusan berbakti, Allah gunakan kata walidain. Urusan waris Allah gunakan gimana? Coba dalam Al-Quran, falil abawaini minhuma as-sudus. Apakah falil walidain? Wali abawaihi. Kedua orang tuanya, tapi Allah gunakan kata ab di depannya. Kenapa Ustaz kalau pakai ab? Ya, urusan harta ayah yang lebih utama untuk mengaturnya. Jadi makanya ayah didahulukan situ. Iya. Tapi urusan apa? Jatah ayah sama jatah ibu besaran jatah. Ada jatahnya ada. Ternyata kalau dibagi warisan laki-laki lebih besar kan dari perempuan. Tapi lihat kalau urusan pengabdian kepada orang tua, sampai Allah gunakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ayo. Wabil abawaini ataukah wabil walidaini? Wabil walidaini. Tuh, lihat Quran surah Al-Isra. Kemudian Al-Ahqaf, lihat Allah gunakan kata wassa yuwassi. Wa wassainal insan. Pakai walidain apa abawain? Abawain. Walidain dong. Walidain. Wa wassainal insana biwalidayhi ihsanan. Habis itu Allah gunakan apa? Hamalathu ummuh. Umum kan? Umum. Iya. Kedua orang tua. Tapi Allah tekankan karena penggunaan al-walidain ini ke arah ibu. Hamalathu ummuh. Allah nggak sebutkan abar sini. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Tuh, begitu gambarannya. Semoga jawabannya dapat diterima dan dipahami. Barakallah buat si penanya. Masya Allah Ustaz. Ini pertanyaan 3 bagus banget. Insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu dapat pahalanya juga dari hidayah yang orang dapatkan dari jawaban dari pertanyaan ini. Terima kasih banyak Ustaz. Marhaba. Atas ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat buat udah habis. Ustaz mau ada yang mau ditanya? Silakan. Udah habis nih udah. Silakan Ustaz kalau ada yang mau ditanya. Udah habis apa? Waktu nggak habis. Enggak apa-apa Ustaz. Insyaallah tabarakallah. Ya, intinya mari semoga cuplikan khutbah tadi menjadi bahan untuk persiapkan hati kita menyambut Ramadan. Kenapa? Dalam Quran surah Qaf Allah Subhanahu wa taala gambarkan
janji-janji Allah tentang kenikmatan surga itu Allah berikan kepada siapa? Awwabin hafidh. Awwabin hafidh. Siapa mereka itu? Man khasyar rahman wa jaa biqalbin munib. Hati itu. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat ke-37 di Quran Surat Al-Ahqaf, tentang gambaran pelajaran tentang umat yang pernah berlaku. Apa kata Allah Ta'ala? Inna fi dzalika ladzikra liman lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Pelajaran dalam Al-Quran, panduan, bimbingan, petuah, perintah, larangan, itu semua merupakan dzikra, rambu pengingat bagi seluruh manusia. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, yang hanya mampu menerimanya lahu qalbun, man lahu qalbun, orang yang memiliki hati, au alqas sam'a, memasang telinga pada hatinya, wa huwa syahid, dan menyaksikan dengan mata hati, bukan hanya mata bolanya. Wa huwa syahid. Maka mari persiapkan hati menyambut bulan suci Ramadan. Dan jangan lupa, Ramadan apa sih? Amal yang paling diunggulkan? Quran, dan Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang mendapatkan keagungan di sisi Allah Ta'ala, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Ya Allah. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Ustaz atas nasihatnya. Ikhwan akhwat, jangan tinggalkan Al-Quran di bulan Ramadan. Perbanyak akrabkan diri dengan Al-Quran. Salah satu caranya dengan menonton Ustaz Fawaz Abizawiyah di Majelis Bubur Subuh ya Ustaz. YouTube channel. Insyaallah Ta'ala di Radio Rasil selama Ramadan. Insyaallah. Begitu juga di Majelis Tadabbur Al-Quran Bubur Subuh, atau kajian-kajian saya di Majelis Bubur Subuh atau di Masjid Nurul Yakin. Tema yang kita angkat adalah mempelajari 88 dan atau 89 ayat seruan panggilan pembuktian atau tuntutan keimanan. Kita akan membahas 88 dan 89 ayat. Kelar Ustaz, Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu. Mudah-mudahan kelar. Insyaallah mudah-mudahan Ustaz. Allah mudahkan semuanya. Amin. Allah jadikan manfaat buat banyak orang Ustaz. Jadi amal jabariyah Ustaz. Amin ya Allah. Asal kabul ya Allah. Jazakumullah khair Ustaz Fawaz sudah meluangkan waktunya. Makasih Ondi. Makasih juga Mas Algi di meja operator. Ikhwan akhwat, mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afagir Isa Al-Kaf beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.